Halo, selamat malam. Seperti Sales di mana Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam dalam program Smart Market Insight. Dan hari ini kita akan coba belajar lebih banyak tentang pilihan-pilihan atau opsi dari investasi. Walaupun kadang-kadang banyak orang berpikir juga gitu ya, kenapa kok sulit ya untuk mulai investasi? Nah, permasalahan ini yang terkadang membuat kita tuh enggan untuk berinvestasi karena banyaknya hal yang menjadi penghalang atau barrier dalam memulai investasi. Yuk kita cari tahu kenapa alasannya kok sulit mulai investasi bersama dengan inspirator investasi nomor satu Indonesia, ada Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan. Ya, selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Mohon maaf untuk saat ini masih di jalan, tapi semoga aman sentosa untuk sinyalnya. Siap. Ya, hati-hati di jalan ya, drive safely ya Mas Yes, Ryan ya. Mas yes, Ryan, thank you loh waktunya. ya, Kita bisa ngobrol. Mas, tadi pasti. saya sempat mengatakan tentang kenapa sulit mulai investasi. Mungkin ini perlu satu penjabaran ekstra lagi ya Mas Ryan ya. Kalau kita bicara masalah kenapa sulit investasi, boleh nggak Ya, kira-kira kita dikasih tahu secara detail dulu sebelum mm-mm, masuk ke kata-kata kenapa sulit investasinya ini, mm-mm. instrumen investasi itu apa saja sih yang ideal menurut pandangannya Mas Ryan di Iya, saat ini? baik. Kalau kita bicara investasinya adalah bentuknya uang, bagaimana caranya membuat uang bekerja buat kita. Jadi kan Aha, konsep dasar investasi itu adalah membuat uang bekerja buat kita. yes. Sehingga nanti uangnya bertambah banyak, Mhm, sehingga nanti uang mendatangkan uang, kan jadi seperti itu aha, ya. Jadi mhm, kalau investasi keuangan yang bisa kita beli, yang bisa kita miliki, aha, sebenarnya itu pertama adalah produk pasar modal. Itu adalah oke. investasi layer pertama yang Mhm, bisa dilakukan dengan uang yang kecil tapi mhm, menghasilkan untung yang besar. oke. Misalnya kalau yang namanya produk pasar modal yang menghasilkan untung yang besar dengan nominal yang kecil tapi resikonya tinggi, itu adalah saham. Mhm, Lalu mungkin turunannya dari saham, membeli reksadana saham, mhm, membeli indeks saham, mhm, membeli exchange trading fund atau disebut dengan ETF. Lalu oke. juga mungkin lebih turun lagi ada options US market ya, karena di Indonesia options tidak ada, belum ada, mungkin sebentar Mhm, lagi mhm, ada kembali. Tapi yang terkenal adalah options US market, tapi hati-hati, binary options itu bukan pasar investasi, tapi pasar tebak-tebakan. Jadi sebenarnya mhm, kayak judi, jadi please be careful. ya. Lalu kita bisa membeli instrumennya, contoh yang hari ini lagi rame adalah ORI 20, obligasi Oh retail. ya. Mhm, Itu memiliki risiko yang lebih kecil, ada sukuk oke. tabungan, ada saving bond retail, Mhm, ada sukuk itu sendiri, lalu mhm, ada deposito, deposito ada bank nasional, ada bank mhm, perkreditan rakyat, ada beli reksadana pasar uang, ada mhm, misalnya menjadi simpanan koperasi atau aha, pinjam meminjam di peer to peer lending sebagai lendernya. Lalu juga bisa beli emas, beli tanah, aha, beli properti yang produktif. aha, Lalu bisnis itu sebenarnya juga bagian dari berinvestasi. Ya oke. jadi ya sebenarnya frameworknya atau kerangkanya ya itu doang, nggak ada yang lain. Mhm, mhm, mhm. Tapi kan jadi pertanyaan gitu loh, kenapa kok sulit mulai investasi ya? Apa biasanya yang menjadi sebuah alasan klasik ya Mas Ryan? Iya, kalau kita tiba-tiba ditabrakan dengan yuk investasi saham yuk gitu Aha, ya. aha, Itu biasanya kita mulainya dengan ketakutan karena ada tiga oke. ketakutan yang besar. Mhm. Pertama itu takut rugi. Ya, orang Ya, investasi itu takut rugi. Yang kedua, dampak tidak takut rugi adalah karena tidak ngerti. Jadi takut tidak punya ilmunya. oke. Nah, yang terakhir ini yang takut tapi tidak beralasan. Dia tidak berinvestasi karena takut tidak punya, dia tidak memiliki uang yang cukup sehingga dia ya gimana ya, kok saya mau mulai kok modalnya besar sekali, saya jadi takut nih kalau Mhm, nilainya mhm. mesti mulainya dari 10 juta. Jadi ada orang yang punya pemikiran dia itu tidak kunjung mau berinvestasi karena dia sudah punya imajinasi akan ketakutan modal yang besar. Oke, itulah yang menjadikan semua itu jadi sulit ya Mas Ryan ya? Dan dari apa yang saya jalani ya, saya kebetulan saya bersyukur banget ya bahwa dalam 2015 sampai dengan 2019 sebelum pandemi itu Aha, berperan aktif dalam literasi dan inklusi di pasar modal Indonesia dari Sabang sampai Merauke sama Otoritas Jasa Keuangan. mhm, Itu mhm, dalam setiap seminar itu selalu mhm. Oke, Mas Ryan? ada Mhm, pertanyaan, Pak, saya ini pemula, ilmu saya nggak ada, kata-kata gitu, mhm, saya takut rugi itu, iya, 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 iya. Selalu punya bahasa yang sama dari Sabang sampai Merauke, masih kurang lebih mirip, yaitu adalah oke. dia takut rugi, Aha, modalnya takutnya besar, dan juga mhm, dia tidak punya ilmu. Itu udah top 3 lah, tidak ada yang lain biasanya. Takut ditipu ya, sebenarnya takut rugi kan. mhm, mhm, mhm.
Iya, jadi itu Ya, top ya. 3 lah boleh dibilang seperti itu. Sehingga ini kadang-kadang menjadi sebuah apa? Lebih ke pembenaran kah atau ke fakta aslinya, Mas Ryan? Karena banyak orang yang mungkin emang dia basically-nya nggak mau investasi gitu loh. Hanya sebagai orang yang konvensional bekerja dari pagi sampai dengan sore, sampai malam misalnya. Bukan lagi mengkonsepkan diri seperti yang Mas Ryan bilang tadi, menjadikan uang bekerja untuk kita. Ini kan dua pemahaman yang berbeda, Mas Ryan ya? Lah iya, yang namanya orang kerja mah boleh-boleh aja. Saya sampai hari ini masih kerja, ya kan? Usia masih 35 tahun. Nah, masa yang namanya orang kalau kerja nggak boleh investasi kan aneh. Karena kan investasi itu kan kegiatan yang pasif. Yes. Apakah setiap hari Anda mesti hormat tiang bendera biar emasnya harga emas Anda naik? Kan nggak ada kegiatan se ekstrim itu kan, gitu. Jadi ya investasi itu biarkan saja untuk investasi Anda bekerja. Tadi tertinggal ya, cryptocurrency juga hari ini menjadi komoditi yang orang investasikan. So mau dibilang benar dan salah, nyatanya investasi kripto pada banyak yang untung gitu ya. Jadi menurut saya menarik juga gitu. Jadi kalau menurut saya itu adalah pembenaran atas ketakutan-ketakutan kita yang kita dengar dari orang-orang yang salah. Oke. Ini Misal, akan menggiring ke pertanyaan berikut. Kita ketemu Sebentar. gitu ya. Ya. Silakan Mas. Ya, silakan. Halo, ini akan menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah inti pembicaraan kita. Kenapa sulit mulai investasi? Oke, kita akan coba terhubung kembali dengan Mas Filbert di sesi yang berikutnya. Kalau begitu kita break dulu deh, agar bisa lebih masif lagi membahas tentang hal yang menjadi sebuah perhatian. Karena ada 3 hal yang menjadi poin penting tadi. Yang pertama, kenapa kok orang sulit mulai investasi? Yang pertama adalah takut rugi. Kemudian juga nggak ngerti dan juga nggak punya uang. This is the top 3 ya dari reason atau alasan-alasan yang kerap kali dilontarkan ketika orang ditanya, kenapa kok nggak mulai investasi sih? Yaitu 3 tadi. Nah, nanti kita akan coba secara lebih spesifik lagi tentang poin yang pertama, takut rugi. Poin yang kedua, nggak ngerti. Dan poin yang ketiga, nggak punya uang. Baik, Mas Ryan, kita bisa mulai satu persatu pembahasannya. Ini karena tadi Mas Ryan mengatakan ada 3 poin penting. Ini 3 alasan utama yang kerap kali menjadi sebuah alasan ya, entah itu bagian dari pembenaran kah atau faktanya. Yang pertama, takut rugi. Mas Ryan, boleh izin Mas Ryan untuk takut rugi ini, kenapa kok dikatakan sebagai cara yang menjadi sebuah alasan untuk sulit mulai berinvestasi, Mas Ryan? Iya, prinsip dasar manusia itu ketika dia sangat tidak tahu apa-apa gitu. Jadi dia mencari konsep kenikmatan, mencari nikmat dan menjauhi kesengsaraan. Di mana yang namanya rugi itu adalah bagian dari kesengsaraan. Jadi secara logik ya sudah pasti dia akan gak mau rugi gitu ya. Karena itu kan prinsip dasar primitif kita, otak primitif kita. Namun seiring dengan kita mengembangkan sistem otak kita, maka secara tidak langsung kita boleh bisa mentolerir mana yang dimaksud dengan kerugian. Bahwa tidak selamanya rugi adalah rugi. Loh, kok bisa begitu gitu ya? Contoh begini, kita investasi ya. Orang itu sama seperti saya juga seorang pemula awalnya berpikir bahwa logikanya dari mana ya membeli saham yang setiap detik bisa naik dan turun, diinvestasikan 15 tahun, apa bisa bertahan untuk untung di akhir periodenya, nggak masuk akal secara pemikiran saya. Nah, jadi saya merasa lebih baik trading dengan jangka pendek gitu. Itu yang terjadi. Nah, jadi yang saya lakukan pada saat itu trading. Nah, seiring dengan waktu saya jadi sadar, oh ternyata enggak loh. Investasi saham itu sebenarnya nggak perlu saya mendapatkan harga yang termurah. Tapi yang saya harus lakukan adalah mengumpulkan barang yang banyak. Nah, jadi tiba-tiba saya mengubah mindset bahwa saya tidak perlu peduli mengenai harga yang mahal dan murah. Tapi saya harus memiliki jumlah yang banyak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya tahu, karena yang namanya perusahaan itu dalam jangka pendek bisa saja untung dan rugi. Tapi perusahaan yang bagus dalam jangka panjang akan cenderung untung. Makanya namanya perusahaan, bukan panti asuhan, bukan yayasan. Kan? Nah, satu ke sana pemikirannya. Lalu yang kedua saya pikir, kenapa dalam jumlah yang banyak harus saya miliki? Karena andaikan saya menebak dengan tepat harga terendah, emas katakanlah, di 15 tahun yang lalu. Tapi saya cuma punya 1 gram. Hari ini ketika saya bilang, saya untung gede loh. Tapi cuma 1 gram, itu nggak akan ada rasanya. Jadi yang penting adalah lebih baik saya punya emas 20 kilo, saya beli kemahalan, dan hari ini saya punya barangnya saya bisa jual, daripada saya tidak punya emas sama sekali.
Nah, jadi ketika kita menambahkan informasi kepada otak kita, kata-kata ruginya itu tiba-tiba bisa ditoleransi. Nah, jadi rugi itu menurut saya orang takut rugi adalah hal yang wajar. Siapa sih di dunia ini yang kepingin tidak bahagia? Yes. Pasti semua pengen bahagia. Betul. Siapa sih yang ingin merasakan kerugian? Gak ada. Tapi ketika kita didapatkan pilihan-pilihan tertentu, kadang-kadang kita jadi bisa memilih. Bahkan ketika kita itu berbisnis dan lain sebagainya, ada beberapa pepatah-pepatah yang kadang-kadang lucu juga gitu ya. Contoh begini, loh kita ini sebenarnya memilih pilihan terbaik dari mana pilihan yang buruk-buruk ini kok. Jadi artinya pilihannya buruk semua. Tapi lumayan lah yang ini buruknya lebih dikit daripada yang satu lagi. Kan aneh kan gitu. Tapi itu terjadi loh dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak rugi? Sebenarnya tipsnya bagi seorang investor itu sederhana. Satu, jangan salah pilih kendaraan. Contoh, saya ini ingin investasi yang 1 atau 2 tahun. Kalau Anda membelinya saham, itu salah pilih kendaraan. Itu seperti, sekali lagi, Anda membeli mobil sport, ternyata rumah Anda di gang dan banyak polisi tidur. Anda akan sangat menderita, mulai dari ngeluarin mobil sampai ngegas mobilnya. Itu kejadian, karena mobilnya didesain untuk kencang larinya. Saham itu didesain untuk kencang larinya dan untuk perjalanan jauh. Nah, jadi jangan salah pilih instrumen. Nah, kalau mau bicara mengenai pemilihan instrumen akan lebar sekali lagi, tapi intinya adalah kalau mau jangka panjang, pilih aset-aset berisiko seperti saham itu tidak salah di atas 5 tahun. Tapi kalau untuk jangka pendek 1 atau 2 tahun ya mungkin deposito, 3 tahun mungkin ori, itu bisa. Yang pertama itu. Yang kedua, semakin nggak ngerti, semakin sering membeli. Ini pokoknya bisa tiba-tiba mengikuti ini dan ketika dipikirkan dan dicoba disimulasikan, nanti baru mengerti apa yang saya kemukakan. Karena prinsip yang ketiga adalah belajar investasi tidak bisa seperti ada seminar berenang. Yang namanya belajar investasi itu harus belajar berenang. Gak ada orang itu bisa investasi itu dengan cara mengikuti seperti orang seminar berenang. Mana ada seminar berenang sih? Adanya belajar berenang, masuk ke kolam. Nah, itu yang harus dilakukan. Sayangnya semua orang ikut seminar investasi, tapi tidak pernah mencoba. Akhirnya dia tidak mengerti dengan baik. Gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama, sekali lagi ya, kalau yang kita harus lakukan itu, yang kedua tadi yang belum kita bahas adalah semakin tidak ngerti, tolong semakin sering membeli. Jadi keteraturan membeli itu dalam investasi itu menjadi penyelamat. Kenapa? Kita beli mahal 100, harganya turun jadi 80. 100 tambah 80, saya beli dua-duanya. Harga saya jadi 90. Once harganya kembali ke 90, kita sudah untung. Sudah break even. Tapi kalau harganya, kalau kita beli ke 100, habis pas turun 80, kita nangis kejer, tapi nggak ngapa-ngapain. Nah ya, ketika harganya kembali ke 90, kita masih rugi 10. Iya, betul. Jadi itulah ketakutan-ketakutan yang ingin saya coba patahkan. Oke, baik. Sebentar, saya mau ke WhatsApp dulu ya. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami nih, Mas Ryan nih. Sambil kita bahas satu persatu nanti. Ini sudah ada Tari. Kalau Tari bilang begini, jujur saya agak takut dan semakin takut ketika mendengar sebuah kata-kata investasi. Yang ada di benak saya adalah saya mulai investasi hanya dengan menggunakan investasi di bidang properti, Mas Ryan. Nah, apakah tingkat kesulitan untuk berinvestasi di bidang properti sama juga dengan investasi di trading, saham, atau instrumen investasi lainnya yang berhubungan dengan trading? Oke, sebenarnya investasi properti ya jujur ya, investasi properti itu bukan investasi yang gampang loh. Kok bisa dibilang nggak gampang? Loh iya begini, coba kalau saya beli emas, itu ketika saya pindahan, itu emasnya bisa saya tenteng loh. Lah kalau saya beli properti di satu titik, apa bisa saya tenteng bangunannya? Iya. Gak bisa gitu. Yang bisa kita mau perabotannya doang, ya kan? Tegelnya, keramik aja gak bisa kita copotin gitu kan? Rusak gitu. Jadi properti itu adalah suatu investasi yang gak gampang, dan untuk bisa mengubah kepemilikan properti dari satu ke pihak yang lain itu gak gampang juga loh.
Kita pergi ke notaris dulu, ya kan? Nanti notarisnya ada cek intip dulu, ngecek dulu ke BPN apakah sengketa atau tidak. Habis itu Betul. janjian untuk akad kredit, ada akad kredit, ada pajak jual, pajak beli. Habis itu perpindahan, tunggu sampai sertifikatnya pindah dari nama orang ke nama Panjang ya kita. step by step-nya ya. Betul, panjang ceritanya. Jadi Ya, sebenarnya properti itu juga tidak serta-merta disebut suatu investasi yang tidak pernah turun. Coba tanya teman-teman kita ini yang hari ini mau jual properti ketika lagi pandemi ini. Kelihatannya aja harganya tinggi, tapi waktu mau dijual, yang mau beli nawarnya seenak-enak udelnya. Coba, tapi kalau kita beli emas atau kita beli saham, kan kita beli saham selama bursanya buka, harganya terlampir. Apakah kita bisa ditawar oleh orang seenak-enak udelnya? Nggak bisa loh. Iya, betul. Masa kita pergi ke toko emas, harganya berapa? 850.000. Terus ada satu toko bilang, ya udah sama saya deh 400.000. Kita ketok kepalanya pakai LM-nya dong, bener nggak? Iya. Nah, jadi itu sebenarnya kita ada memang keunggulan dan kelemahan. Jadi saya bukan menjelekkan properti dan membaguskan sama Thomas. Tapi ada keunggulan dan kelemahan pada setiap instrumen. Sebenarnya keunggulan dan kelemahannya itulah risiko itu sendiri. Jangan dijadikan satu dengan trading ya. Dagang itu tidak bisa dijadikan satu. Dagang properti itu adalah agent properti itu dagang. Ya kan? Dia dagangin, ada yang beli, ada yang jual, ada yang sewa, saya terima komisi, saya terima dagang ya kan. Saya bisa nutup properti orang 2 hari kemudian saya renovasi lalu saya jual lagi kan. Itu kan berarti flipping kan. Itu bisa dilakukan. Yes, bisa seperti itu. Oke, baik. Satu lagi boleh ya, Mas Ryan ya? Boleh, ayo, siap. Dari Citra nih katanya. Mas, kalau begitu mana yang paling penting diurutkan agar kita tidak takut untuk berinvestasi? Apakah edukasi, literasi, atau inklusinya terlebih dahulu? Oh, saya inklusi terlebih dahulu. Oke. Kenapa? Kalau ini diceritakan 15 tahun yang lalu mungkin kurang tepat. Kenapa? Inklusi 15 tahun yang lalu tuh jargon doang. Loh kok bisa begitu? Loh iya, investasi tidak untuk semua kok, jelas-jelas. Buka rekening saham 25 juta. Buka rekening reksadana investor kan 40 juta. Bagaimana inklusinya buat orang yang biasa-biasa kayak saya? Tapi kalau hari ini kata-kata inklusi itu tepat. Kenapa? Buka rekening bank. Yang itu kan sudah ada ya, laku pandai. Jadi diwajibkan untuk dengan nominal berapapun harus terima bank. Lalu juga dengan membuka rekening saham 100.000. Lah masa iya orang 100.000 nggak bisa? Pasti bisa. Nggak perlu andaikan orang mungkin anak mahasiswa mulai dari uang jajannya sekalipun untuk mulai dengan 100.000, rasanya masuk akal. Daripada kumpulin seperti saya dulu 40 juta, mau kapan kekumpulnya? Hari ini buat beli obligasi negara loh, yang amannya seaman Anda mempercayai Indonesia, itu 1 juta rupiah loh. Angkanya nggak mendengar kata 1 juta rupiah kan nggak bilang, ya ampun, U-nya panjang banget, nggak begitu kan? Iya kan? Artinya beda sekali. Jadi menurut saya adalah di depan itu harus terjadi inklusi. Kenapa? Kita itu harus belajar seperti belajar berenang, baru bisa investasi dengan benar. Tidak bisa ikutin seluruh teori. Anda ikutin seluruh teori nih, smart listener nih, coba ya. Ketemu sama 2 orang, nanti 2 orang itu punya aliran dengan gaya yang berbeda loh. Sama-sama beli saham. Yang satu suka saham besar, satu suka saham kecil, satu suka membeli saham berdasarkan laporan keuangan, yang satu suka membeli saham berdasarkan analisa teknikal, satu yang suka membeli saham dengan melihat money flow atau disebut dengan bandarmologi, satunya lagi pakai rumus makroekonomi. Begitu Anda ngedengerin 4 teman Anda bilang, waduh susah juga waduh berat nih, bukan mainan saya nih, udah selesai. Jadi nggak bisa dengan konsep yang namanya saya itu memulai dengan belajar dulu. Kenapa? Belajar nggak pernah habis. Yang pertama inklusi ya. Menurut saya inklusi. Saya jadi hari ini karena saya berani nyoba. Intinya jadi berani nyoba. Kita break sebentar ya Mas Ryan, nanti lanjut lagi. Ini lagi seru nih. Apakah inklusi yang pertama, yang kedua, ketiga itu apa? Nanti detailnya di sesi berikutnya. Menyikapi pertanyaan dari Mbak Citra. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Filbert. Kita masih bicara tentang hal yang berhubungan dengan ketakutan ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ini bergelayut di benak Anda ketika Anda ingin memulai sebuah proses investasi. Nah, tadi memang Mas saya sudah menjabarkan tentang apa sajakah instrumen-instrumen investasi yang notabene-nya mungkin sering menjadi sebuah ketakutan ya Mas Aryan ya. Oke, kita akan coba, ini ada satu pertanyaan Mas Aryan. Sebentar sebelum kita lanjutin tadi, ini erat keterkaitannya dengan inklusi, edukasi, dan juga literasi tadi. Dari Ibu Sandy di Tebet. Saya Sandy, inklusi itu apa ya Mas Ryan ya? Boleh detail nggak kira-kira? Oke, Ya, silakan. jadi di dalam bahasa kerennya sebenarnya ada literasi dan inklusi gitu ya. Jadi literasi itu adalah boleh dibilang pengetahuan lah, edukasi gitu ya. Oke. Inklusi itu adalah kegiatan sampai orang itu melakukan suatu kegiatan investasi, maka ya disebut inklusi investasi. Inklusi kalau orang itu sampai berhubungan dengan industri keuangan, maka menjadi inklusi keuangan. Jadi dia sudah bisa memiliki akses rekening bank. Lalu kalau inklusi perbankan ya artinya dia memiliki rekening bank, menggunakan produk bank, bisa memiliki pinjaman pada bank, maka terjadi inklusi di sana. Jadi Oke. bahasa gampangnya itu adalah inklusi itu adalah kita-kita ini di Indonesia yang sudah bilangnya adalah inklusi keuangan adalah kita-kita ini yang sudah bersinggungan dengan produk keuangan yang ada mulai dari tabungan, mulai dari membuka rekening saham, reksadana, punya asuransi, itu adalah bagian dari orang-orang yang sudah memiliki inklusi keuangan. Kira-kira seperti itu. Oke, yang pertama tadi inklusi menurut Mas Ryan, yang kedua apa posisinya berarti? Tadi kan kita bicara dari ketakutan gitu ya, Yes. Mas Daril ya. Jadi setelah ketakutan kita itu takut rugi, maka yang ketakutan yang kedua adalah takut karena kita itu tidak memiliki ilmu yang cukup. Oke. Jadi orang selalu bilang, loh saya ini kan masih pemula, saya ini masih muda. Jadi yang di dalam bayangannya itu adalah investasi itu adalah untuk orang-orang tua yang sudah punya pengalaman gitu ya. Saya pengen cerita begini ya, mengawali satu cerita di malam hari ini kepada smart listeners ya. Ada satu orang pemuda mulai dari kuliah, dia sudah mulai dagang gitu ya. Ada seorang yang begitu jadi pekerja yang sangat baik dari usia 20-an dia sudah mulai bekerja di suatu bank atau apapun lah gitu ya. Dan dia pensiun di umur 55. Dan pada saat itu dia mulai buka usaha. Menurut Anda yang mana yang lebih berpengalaman terkait dengan usaha? Andai kan si anaknya masih muda sama yang sudah pensiun ini membuka usaha yang sama. Pertanyaan saya, yang mana yang lebih punya pengalaman? Yang kedua dong. Nggak ada pengalaman dua-duanya. Loh, kok bisa gitu? Kenapa? Objeknya kan beda. Tadinya yang 30 tahun ini kan bekerja, bukan berbisnis, bukan berdagang. Loh Pak, nggak bisa begitu Pak. Ada pengalaman dalam aspek yang lain. Iya, tapi tidak apple to apple loh. Seorang pekerja sama seorang pengusaha, seorang pebisnis lah, entrepreneur lah, kelas UMKM. Sama orang yang bekerja tuh beda. Orang bekerja tuh based on job desk. Ya dong, saya sebagai bagian finance, apa pernah ngurusin yang namanya legal assessment? Apa pernah ngurusin namanya HR department? Apa yang pernah ngurusin mengenai handling objection ataupun customer service? Nggak ada pengalaman itu. Cuma urusannya ya finance accounting. Bahkan ada yang lebih hebat ya finance accounting nggak termasuk tax. Apakah dia ngurusin tax? Enggak, departemen lain. Dia ahli dalam satu hal, tapi ketika kita menjadi seorang entrepreneur, dia mulai di usia 55. Ilmunya sama-sama nol. Tapi kalau masalah finance accounting ya jangan ditanya. Dia cuma sepersekian dari rentetan hal yang harus dia lengkapi dalam dia mengurus dirinya sendiri untuk berdagang loh. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Di sekitar saya ini kan saya kebetulan usia 35 ya. Artinya kan ini umur tanggung nih. Ke atas mulai punya komunitas tua, ke bawah mau punya masih komunitas anak muda tapi udah nggak diaku muda juga gitu kan. Jadi mulai ngelihat gitu ya. Ya yang banyak. Jadi ketika yang lebih tua dari saya gitu, lebih senior, dia pensiun, agak membingungkan gitu ngelihat bagaimana caranya berbisnis. Saya bilang kok gitu ya. Tapi saya berpikir, loh ya nggak bisa gitu karena saya memang dari usia saya muda saya entrepreneur dan hari ini saya
punya company, artinya dari sesuatu yang dimulai dari sangat kecil akhirnya menjadi organisasi, saya jadi punya pemahaman itu gitu. Nah, sama, tidak ada satupun orang yang berinvestasi selalu bilang saya ini pemula dan saya ini juga mulainya dari usia yang muda atau tua. Di usia berapapun Anda mulai, Anda tetap pemula. Itu yang harus digarisbawahi gitu ya. Nggak ada. Bilang ada orang yang 50 tahun. Nggak ada. Sama. Percaya saya. Orang yang 50 tahun salah beli saham ada. Orang yang 30 tahun salah beli saham ada. Yang tidak pernah rugi beli saham itu influencer saham yang ada di sosial media Anda. Yang lain pernah bisa rugi. Nggak ada ceritanya begitu. Jadi Anda akan selalu mulai pemula loh di usia berapapun. Bedanya ketika Anda muda, Anda diuntungkan dengan waktu dan energi Anda. Dan tanggungan hidupnya tidak sedemikian berat dibandingkan orang yang udah usia tua tapi memulai. Oh Pak, tapi saya sudah tua loh. Apakah saya terlambat? Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi beda nih jargonnya. Iya. Oke. Itu kira-kira Mas Daryl. Baik. Ini ada komentar yang masuk lagi. Mas Ryan sebentar dari siapa nih? Rafika. Kalau Rafika bilang begini, saya setuju dengan statementnya Mas Ryan tadi tentang 3 hal. Yang pertama takut rugi, kemudian juga nggak ngerti, dan juga nggak punya uang. Karena itu memang alasan klasik Mas Ryan. So, untuk bisa menyadarkan sekaligus memotivasi mereka bahwa investasi itu penting, selain kita berusaha untuk mencari uang, boleh dong kita membuat satu format uanglah yang menjadi kita. Apa yang harus kita lakukan Mas Ryan? Wah, ini mestinya ikut kelasnya Pak Tung deh, semua ringin. Iya. Oh, nggak berani. Nah, tapi begini ya, saya cuma punya pemahaman ya. Dulu ketika saya benar-benar komit untuk mau mengedukasi masyarakat Indonesia itu, saya di sekitar saya tuh karena saya itu lagi semangat yang edukasi itu saya setengah memaksa orang di sekitar saya berinvestasi. Dan itu salah. Dan artinya sebenarnya kalau kita sudah mulai investasi dan ada orang di sekitar kita tidak berinvestasi, lalu Anda seperti memaksa, Anda tidak bisa lakukan itu. Satu, investasi itu bisa rugi. Jadi ada kejadian ketika kita setengah memaksa dan ternyata dia rugi, dia dengan gampang tuh kan, apa gua bilang. Jadi rugi kan. Kita jadi punya moral obligation, kok kayaknya kita ini pingin berbuat baik malah salah, gitu ya. Itu jadi akhirnya nggak bagus, pertemanan, persahabatan, persaudaraan, jadi ngaco di sana. Jadi kalau saya sama seperti pepatah Jack Ma, jangan pernah jualan ke saudara atau orang terdekat Anda. Saya juga tidak lagi mengajak orang berinvestasi. Saya cuma cerita. Saya cuma mengedukasi dengan best practice yang saya ketahui selama 17 tahun ini. Saya ceritakan. Dan saya buktikan dalam keseharian itu, saya proven. Saya artinya bukan proven punya duitnya. Itu nomor 2. Orang investasi tidak diilustrasikan adalah orang yang sangat kaya, mobilnya itu pakai mobil sport 1 pintu. Nggak begitu. Itu cara branding yang salah dari seorang investor. Jadi yang diperlukan itu adalah wealth style, gaya sederhana, gaya yang Anda bisa hidup sesuai dengan standar gaya hidup Anda, di mana bisa Anda lakukan hari ini, lusa, seterusnya, mau corona jilid berapa, Anda nggak kenapa-napa. Nah, jadi kejadian-kejadian terakhir 2020-2021 ini ada beberapa yang akhirnya jadi seperti, Ryan, gimana sekarang? Ya terdampak, usaha pasti terdampak, saya bilang. Tapi masih jalan, masih alhamdulillah, masih aman, saya bilang, masih bisa. Kok bisa? Ya nggak punya hutang. Loh, terus gimana? Apakah masih punya pendapatan? Loh, prinsip dasar itu kan adalah cash is king. Punya duit adalah king. Tapi punya cash flow is king kong. Sama kayak berbisnis. Anda kalau punya duitnya terbatas, pada akhirnya nggak punya cash flow uang masuk, kenapa-napa juga. Jadi dengan kita bisa menginspirasi orang lain atas gaya hidup kita, kita bisa buktikan bahwa teori yang kita lakukan itu kita kongruen, kita jalankan. Kita nggak perlu memaksa orang berinvestasi, orang akan mengikuti sendiri karena terbukti kebal akan segala hal yang tidak pasti. Saya tidak lagi mau memaksa orang investasi. Nggak apa-apa, Anda nggak investasi, nggak membuat saya rugi, tidak membuat saya miskin, tidak membuat saya kaya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa investasi itu adalah suatu hal yang bagus. Dan ini karena juga punya piagam penghargaan Bapak Presiden, Mas Ryan tetap mengedukasi loh. Itu Ibu Sri Mulyani juga ngomong gitu langsung ke saya. So, saya merasa saya punya kewajiban
untuk cerita bahwa ini loh ada saham, ini loh ada reksadana, ini loh bagaimana caranya melihat emas, ini loh bagaimana properti. Tapi lain daripada itu ya kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu, Anda tidak akan pernah bisa kaya dengan cara seperti yang diajarkan kakek Anda kepada kita. Tidak bisa. Kenapa? Zamannya berubah. Kita kunci di situ dulu ya Mas Ren ya. Oh, nggak boleh lanjut. Tahan dulu. Tanggung. Kita break dulu. Nanti kita sambung maksimal lebih panas lagi di sesi yang terakhir. Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ren Filbert, inspirator investasi nomor 1 Indonesia. Kita masih bicara tentang kenapa sulit ya untuk mulai investasi. Ini mungkin satu pertanyaan yang perlu Anda ucapkan kepada diri Anda sendiri dengan melihat banyak sekali kebenaran-kebenaran yang mungkin selama ini Anda percaya sebagai sebuah barrier gitu loh. Nah, hari ini kita akan coba mentahkan dengan penjelasan yang sangat komprehensif dari Mas Ryan. Kenapa ya kok sulit mulai berinvestasi? Mas Ryan, yang belum kita bahas secara spesifik tentang alasan yang ketiga dari top 3 reason kenapa kok sulit untuk berinvestasi, yaitu tentang nggak punya uang. Apakah investasi itu memang identik selalu berhubungan dengan uang, Mas Ryan? Karena ini ada komentar yang masuk, saya nggak sebut namanya, kan bisa juga bisnis tanpa modal. Apakah investasi juga bisa merupakan sebuah bisnis yang dibentuk tanpa modal, Mas Ryan? Iya, baik. Jadi kalau kita bicara mau namanya investasi itu ada banyak. Kalau kita bicaranya investasi pasar modal, maka ketika Anda investasi pasar modal, Anda memang perlu modal. Iya, nggak bisa tanpa modal di sini. Ini bukan sektoril. Kalau kita ini ingin sektoril, Anda ingin berdagang, Anda bisa untuk dropshipping, Anda bisa jadi agen MLM, agen asuransi, agen properti, Anda menjadi penulis buku, ya, Anda menciptakan sesuatu kekayaan intelektual tertentu, Anda patenkan, meledak luar biasa, bisa. Anda mulai dengan bisnis ya, karena itu sektoril. Di dalam sektoril lah Anda bisa memulai tanpa modal. Tapi yang dilakukan adalah full effort. Jadi kan modal sama upaya itu akan selalu bisa digantikan. Orang itu kalau upayanya tinggi, modalnya diturunkan. Modalnya ditinggikan, upayanya diturunkan. Makanya menjadi investor karena modalnya ditinggikan, upaya diturunkan. Kenapa ada orang yang digaji dan bekerja? Karena ada orang yang memiliki modal untuk membayar agar orang melakukan atas upaya yang dia inginkan, kan begitu? Jadi kalau misalnya kita bicaranya investasi saham dan Anda kepingin untuk tanpa modal, tidak bisa. Itu bukan strateginya di sana. Tapi Anda misalnya Anda menjadi YouTuber ya kan, terkenal luar biasa, tiba-tiba Anda punya uang, Anda investasi saham, ya silakan, itu bisa aja Anda membuat sebuah YouTube bagaimana cara investasi saham, ternyata sukses luar biasa, Anda jadi investasi saham, ya sah-sah saja, berarti Anda sebenarnya berada di jalur investasi, tapi dimulai dengan cara menginvestasikan di sektoril, menjadi edukator di YouTube misalnya secara ekstrim. Ya, bisa juga kayak gitu, silahkan, monggo. Oke, baik. Kita ke WhatsApp dulu. Ini sudah ada Rizky. Kalau Rizky bilang begini, Mas Ryan, tentang sebuah edukasi, kan sekarang banyak informasi-informasi yang mungkin dinilai relevan. Tapi saya agak sedikit ragu, Mas Ryan, karena banyak versi orang memberikan penjelasan untuk mulai investasi. Nah, mana kira-kira yang harus menjadi sebuah benchmark, Mas Ryan? Apakah memang karena pendapatannya yang tinggi, suksesnya, atau ilmunya? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau dulu dan sekarang ini beda. Kalau dulu informasi itu langka dan mahal. Sehingga orang mencari informasi itu mau antara investasi uangnya kepada sahamnya atau investasi kepada ilmunya, menjadi sangat pilihan banget gitu. Bingung nih, saya punya uang 25 juta. Kelas saham yang bagus 25 juta. Saya mau investasi saham 25 juta. Pilihannya begitu gitu. Tapi hari ini flooding. Artinya yang terjadi adalah kita pergi ke YouTube, kita pergi membuka website. Informasi mengenai strategi investasi saham, strategi investasi kripto, strategi investasi properti itu tumpah belek, sehingga kita yang begitu datang sebagai seorang pemula, buset, yang mana ya? Yang mana nih gitu ya. Anda akan keteteran loh. Itu bedanya antara Anda belajar hari ini start from zero, dari Ryan belajar start from zero tapi di 17 tahun yang lalu. Dan akhirnya saya adalah orang yang agak-agak konservatif ya. Semua orang bisa bikin artikel. Semua orang bisa bikin blog. Semua orang bisa bikin channel YouTube. Artinya barrier entry dan exit-nya bila dia rasa itu nggak jalan,
dalam waktu 2 hari kemudian dia berhenti bikin blog, itu effortnya biayanya kecil. Dia nggak rela dia lakukan, coba-coba siapa tahu jadi duit kan begitu. Jadi menurut saya yang saya lihat, saya akan kembali dengan konsep yang lama adalah saya suka untuk membaca buku. Karena buku itu ditulis bagaimanapun nggak segampang orang membuat blog. Dan perlu konsistensi untuk sampai buku itu selesai. Dari kata pengantar sampai dengan daftar pustaka. Saya suka baca buku. Dan saya pada akhirnya seiring dengan waktu, dulu saya berani bayar kelas, seminar. Hari ini saya tambah berani. Jadi menurut saya, yang ketika saya bayar, itu pasti ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Tapi kalau gratis, kita bilang, mau gratis, mau bener. Yang bener ente kan gitu ya. Betul nggak? Jadi ketika Anda merasa Anda membutuhkan kredibilitas, buku itu adalah sumber informasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada informasi yang begitu besar beredar. Ya, karena untuk jadi naskah buku perlu pengorbanan, perlu riset, perlu editor, perlu dinilai bagus sehingga layak cetak, apalagi penerbitnya besar. Hello, Gramedia Group, ya kan? Smart FM juga bagian itu. Jadi Kompas tentunya tanpa moral, tanpa ada beban moral saya ngomong gitu ya. Itu menjadi sesuatu pilihan yang bagus. Dan ketika Anda bayar untuk kelas atau apapun, biasanya memang memiliki kualitas lebih daripada yang sekedar gratisan. Loh Pak, berarti yang gratisan jelek? Enggak juga. Tapi untuk menilai yang bagus dan buruk dengan gratisan, itu perlu kemampuan sendiri. Jadi perlu skill nih. Saya sudah tahu channel mana yang saya suka. Saya tahu blog siapa yang bagus dan berkualitas dan tidak menyesatkan. Itu menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menentukan itu. Karena kan nggak ada badan sertifikasi untuk bisa mensertifikasi dan memverifikasi hal tersebut kan. Ya kalau mau lebih legit lagi, ambillah yang namanya perkuliahan berhubungan dengan itu. Tapi don't expect too much ya. Dengan Anda datang ke perkuliahan itu, belum tentu Anda dapat ilmu investasi yang Anda maksud loh. Baik. 3 sudah takut rugi, nggak ngerti, dan juga nggak punya uang. Ini kan dikatakan oleh Mas Ryan sebagai sebuah top 3 reason ya, kenapa kok orang takut untuk mulai investasi. Nah, apa Mas Ryan, secara mungkin psikologis orang bisa berubah gitu loh. Apakah mungkin ketika dia mencoba-coba untuk investasi, tadi yang Mas Ryan bilang, makin nggak ngerti ya makin sering beli, bagusnya kan seperti itu gitu lah. Sehingga profitnya didapat, dan 3 hal ini udah bukan lagi menjadi sebuah momok yang menakutkan, Mas Ryan. Ya, kalau zaman hari ini kata-kata itu jadi lebih relevan. Kalau zaman dulu bilang coba aja dulu, gimana coba, saya udah tinggal punya uang 25 juta, buka rekening saham 25 juta kan menjadi sesuatu yang penuh pengorbanan dong. Hari ini kan 100.000. Jadi gaya mindsetnya kita bisa bilang gini, oke leh, saya sama-sama takut nih, oke nggak apa-apa. Tapi starting dari 100.000, anggap aja saya ini baru pacaran, ternyata baru ajak makan malam, ternyata saya nggak cocok. Anggap hilang. Jadi kalau kita bisa sampai dengan mindset seperti itu, mestinya nggak terlalu takut mengenai memulai. Karena sebenarnya kan bedanya nggak ada. Sama-sama punya potensi hilang dong. Anda ngajak orang yang Anda suka mau makan malam dan ternyata dia itu nggak sesuai dengan gaya Anda sendiri, nggak cocok secara chemistry. Anda bilang, ya udahlah, saya anggap aja saya cuma kenalan saya sekali. Sama gitu. Jadi sebenarnya nilai yang dikorbankan menjadi sangat kecil effortnya dari ini. Nah, tapi kadang-kadang orang terjebak bahwa ya sudah saya start kecil dan terus kecil. Wah, itu kan repot. Harusnya kan start small, think big kan. Ya udah, jadi kita mesti start small. Bagaimana cara think big-nya itu adalah buatlah perencanaan hidup kita. Saya kepingin sekali nih nggak kerja tapi punya uang 50 juta. Gimana caranya? Oh, 50 juta nggak kerja dari mana ya? Apakah kalau dari saham bisa kayak begitu? Bagaimana caranya agar saham bisa menghasilkan 50 juta? Oh, ternyata saya perlu punya dividen sekian. Dividen saham apa yang bisa menghasilkan nilai segitu? Oh, saya dengan cara, saya kepingin punya 1 miliar nih dalam 3 tahun. Bagaimana ya cara saya dapat 3 miliar dalam 3 tahun, tapi bisa tidak perlu menyetorkan uang 1 miliar dibagi 36 bulan? Kita harus berpikir cara itu, sehingga ketika hari ini kita belum menemukan jawabannya, tapi ketika tiap hari kita tanyakan, lama-lama kita ketemu jalannya. Iya dong, ada satu kisah kan itu, ceritanya bagaimana caranya salaman dengan presiden gitu kan. Semua orang bilang nggak mungkin, tapi kita pasti bisa punya cara. Oh, saya akan ketemu dengan si ini, ternyata saudara saya tukang kebunnya di tempat presiden, atau apapun ceritanya gitu. Itu pernah saya dengar di Amerika dan terjadi gitu. Nah, kita harus bisa melihat seperti itu, dan carilah komunitas, carilah pertemanan yang bukan ngajakin Anda untuk membeli seri Apple terbaru.
Iya. Carilah komunitas untuk membeli perusahaan Apple-nya. Kan jadi boleh begitu. Kenapa? Karena menarik ya. Apple itu nggak apa-apa, sekali-sekali kita sebut merek. Apple itu dari perusahaan tech berubah menjadi sudut pandang seperti consumer. Kenapa? Karena dia udah menjadi konsumtif orang gitu loh. Gaya hidup, lifestyle. Nah, bila Anda membeli saham Apple, disimpan dibandingkan Anda membeli produk Apple-nya saja. Dan apalagi Anda nggak perlu ya, Anda cuma buat WA sih nggak perlu pakai Apple, pakai apa juga bisa gitu ya. Dan banyak yang begitu gitu ya. Itu ternyata disimpan 5-10 tahun. Itu jauh, Anda malah bisa dapat 10 kali. Handphone-nya pada saat itu gitu. Jadi Iya. itu menarik loh kalau kita bicara mau investasi. Mas Ryan, tinggal 1 menit terakhir. Kita ambil konklusinya yuk. Silakan. Ya, baiklah. Saya tahu rada nggak masuk akal ketika saya bilang, ayo jangan takut berinvestasi. Bagaimana mungkin saya ini pemula. Tapi kalau saya bilang, ya sudah, takut nggak apa-apa, tapi nyoba boleh nggak? Ya. Nggak salah dong. Saya juga anak saya itu nggak suka makan ini. Saya bilang nggak apa-apa, nggak suka nggak masalah. Tapi coba dulu. Sesuatu itu dicoba terus-menerus. Kadang-kadang jadi suka loh. Ya. Benar nggak? Ada banyak hal seperti itu. Saya orang yang nggak suka sayur tadinya. Tapi saya tahu saya untuk sehat saya perlu makan sayur. Saya makan, dan hari ini ketika saya nggak makan sayur ada yang kurang tuh. Hari ini saya hidup sehat. Analoginya gitu ya. Body fat saya sekarang 12,5 loh, ya kan? Lagi mau ngejar ke 10 nih. Emangnya Deddy Corbuzier doang yang bisa. Jadi banyak hal yang kita bisa tantang dalam hidup kita. Terkait dengan keuangan juga sama loh. Mari kita coba seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ryan. Edukasi, inklusi, dan juga literasinya hari ini. Semoga tidak lagi takut untuk mulai investasi ya. Dan kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya dengan waktu yang sama setiap Rabu jam 6 sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih Mas Ryan. Sehat-sehat semuanya. Salam buat keluarga dan terima kasih untuk Anda Smart Listeners. Saya Daryl Adam pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.